Tertib beribadah anak sekolah minggu. 1. Duduk yang rapi. 2. Tidak lari-larian ya. 3. Tidak sambil makan. 4. Tidak sambil main game. 5. Persiapkan Alkitab ya. Dan 6. Persiapkan persembahan kalian. Mari kita mulai ibadah kita ya adik-adik. Salam sehat, cuci tangan, pakai masker, tidur cukup, makan banyak, tetap di rumah ya. Selamat Hari Kamis. Loh, kenapa kita ngucapin selamat Hari Kamis ya, Kak? Iya kakak, sekarang kan kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Oh, hari Kamis ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Oke, kalau gitu kita sapa adik-adik dulu ya, Kak ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ketemu lagi dengan kakak guru sekolah minggu, Kak Frisda dan Kak Delvi. Dan kakak guru sekolah minggu yang lainnya beserta pemusik kita seperti biasa, Kak Elsa dan Bang Yohanes. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan 2. Kita bernyanyi. Ibadah sekolah minggu ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tanamkanlah pengertian dan kesadaran di dalam hati kami, supaya kami sungguh yakin akan keselamatan yang telah disediakan anak-Mu yang tunggal bagi kami melalui kematian dan kebangkitannya. Peliharalah kami dalam iman dan pengharapan yang teguh, supaya dengan penuh kerinduan kami tetap menantikan kedatangan Tuhan kami yang telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Demi pengorbanan anak-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Who is the best in your life? Jesus! Yes. Untuk itu adik-adik, kita mau angkat pujian kita. Jesus is the best. Yesus terbaik dalam hidupku. Dia rela
Kenapa Kak Rani? Aduh kayak Poni, aku hari ini lagi males banget ya, aku gak semangat Gak boleh begitu. Adik-adik, kita mau mengajak Kak Rani untuk bersemangat, untuk bergembira. Untuk itu kita bernyanyi Saya Bergirang. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Pendeta kita dengan tema kita ditinggal lagi deh. Ditinggal gimana sih Kak? Penasaran kan ya? Untuk itu adik-adik simak ya firman Tuhannya. Dan sebelum itu kakak mau kita bernyanyi, kita baca kitab suci. Kita nyanyi ya. Shalom adik-adik. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus. Tapi kali ini Inang Pendeta nggak sendirian. Inang mau ditemenin sama seseorang. Ada yang tahu siapa? Iya, kalian kangen gak sama Dudu? Kita panggil Dudu bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Dudu! Dudu! Ada Inang Pendeta. Halo Nang, aku di sini. Aku lagi di atas, lagi terbang. Aku lagi nyari Tuhan Yesus. Tahu kan, hari ini hari kenaikan Tuhan Yesus. Katanya Tuhan Yesus ada di surga. Surga ada di atas. Jadi aku lagi nyari Tuhan Yesus teman-teman. Inang Pendeta. Nanti kalau ketemu aku kasih tahu deh. Ih, Dudu mah ada-ada baik. Siapa bilang Tuhan Yesus ada di situ? Ayo sini turun ke bawah, kita dengarkan firman Tuhan biar kita tahu Tuhan Yesus ada di mana sekarang. Hah? Gitu ya, Nang? Ya, udah deh, aku turun deh. Halo Dudu, apa kabar? Nah, adik-adik, kebetulan ada Dudu. Kita minta Dudu pimpin doa sekaligus baca firman Tuhan hari ini yuk. Dudu, silahkan. Oke, Nang. Teman-teman,
Sebelum mendengarkan cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus, Dudu mau pimpin doa. Lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu tentang kenaikan-Mu ke surga. Buka hati dan pikiran kami supaya mendengar dengan baik dan tertib. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oh, yang baca firman aku juga, Nang. Siap. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Nah, betul kan Nina? Tuhan Yesus naik ke sorga, berarti Tuhannya ada di atas. Sedih deh Dudu. Kemarin Tuhan Yesus udah pergi waktu dia mati. Ingat gak teman-teman? Waktu Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan. Dudu sedih sampai nangis Dudu. Sekarang Tuhannya pergi lagi. Dudu sedih juga. Makanya Dudu cari Tuhan di atas sono toh. Benar nggak teman-teman? Ya kan? Ya kan? Ada yang mau belajar terbang? Nanti Dudu buka les terbang. Ih, bukan gitu Dudu. Emang menurut adik-adik Tuhan Yesus naik ke surga itu buat ninggalin adik-adik? Bukan kan? Bukan. Tadi kita baca tuh, kita dengerin waktu Dudu baca di dalam firman Tuhan yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Karena sudah sesuai dengan waktu dan masa yang dirancangkan oleh Bapa. Jadi ada waktunya. Tuhan Yesus melayani selama 33 tahun di dunia dengan berbagai mukjizat, pengajaran yang dikerjakannya. Lalu setelah semuanya tuntas, tas, Tuhan Yesusnya harus naik ke surga. Buat apa? Buat menyediakan tempat bagi orang-orang yang mau hidup di dalam pengajarannya. Nama tempatnya surga. Ada yang mau naik ke surga? Nah, Dudu, kalau mau naik ke surga bukan berarti harus belajar terbang. Iya sih, ada yang selalu menggambarkan surga di atas, maka kita pikir adanya di atas langit.
Yang namanya surga adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang mau taat dan setia kepada Tuhan. Jadi jelas ya adik-adik, jelas ya Dudu, syarat untuk naik ke surga itu bukan belajar terbang, tapi menjadi anak Tuhan yang taat dan setia, yang mau melakukan firman Tuhan, yang mau berbuat baik, yang mau mengasihi teman, yang mau sayang kepada orang tua, yang mau rajin beribadah dan melakukan hal-hal baik lainnya. Itu syarat untuk bisa naik ke surga. Kan Tuhan Yesus juga pesan kepada murid-muridnya yang waktu itu melihat dia. Mereka harus memberitakan firman Tuhan. Mereka harus melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Oh, gitu toh. Ngerti aku Ina. Berarti Tuhan Yesus enggak ninggalin kita sebentar pun. Itu terjadi karena kuasa Tuhan. Berarti kita juga kalau mau masuk ke surga bukan berarti harus belajar terbang ya kan, Nang? Kita hanya perlu menjadi anak Tuhan yang baik, melakukan apa yang diajarkan di dalam gereja, di dalam Alkitab, dari nasihat papa mama. Berarti teman-teman, saya nggak jadi buka les terbang. Jadi apa perlu takut Dudu? Gak perlu takut, karena Tuhan akan senantiasa menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Terima kasih juga untuk berbagai pengajaran yang bisa kami nikmati. Kami masih bisa sampai hari ini mengasihi orang tua, mengasihi teman, mengasihi setiap yang ada di sekitaran kami. Ajarkan kami untuk terus taat dan setia kepada Engkau di dalam berbagai tingkah laku, perbuatan, dan perkataan kami, agar kami layak menerima kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai respon firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu pujian kita, Yesus itulah satu-satunya. Mari kita nyanyikan. Anak-anak, firman Tuhan yang menghantarkan kita untuk menyerahkan persembahan kita pada hari ini tertulis di Roma 12 ayat 1a. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Marilah kita menyerahkan persembahan kita.
Marilah kita menyerahkan persembahan kita ke hadapan Allah, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat hari Kamis, hari kenaikan adik-adik. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus buat anak-anak kami sekalian.